yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang betul enggak perkara buruk dan baik itu datangnya dari Allah. Betul enggak perkara jelek, buruk dan baik itu datangnya dari Allah, dan manusia tidak punya hak apapun untuk bisa melakukan hal itu. Berkenaan dengan materi pada malam hari ini, Allah memberikan keterangan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Biar clear, api elek iku sangka endi. Sebab dalam bulan kemarin ada salah satu jamaah yang memperdebatkan dan mempermasalahkan kalau buruk dari nafsunya manusia sendiri, kalau baik dari Allah, berarti ada penguasa ganda. Gusti Allah iku cuman nguasai perkara baik, lah perkara jelek iku yaitu nafsu. Tergantung iman kita jatuhnya di mana. Semua kuserahkan keputusan tentang iman itu terhadap hati panjenengan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin utawi saben-saben diri, saben-saben jiwa iku dha'iqatul maut, mesti ngalami kematian. Kalimah niki tergantung kita menafsirkan nafsin itu secara dohir jasmani, apakah nafsin secara batin rohani, tergantung jenengan. Kelas TK percaya Pak, kalau nafsin niki jasad ngalami kematian. Buktinya siapapun kita di dunia ini mesti mati. Entah urusan matinya lewat jalan yang bagaimana, jasmaniah ini berbagai macam cara Allah. Ada yang lewat karena sakit, ada datangnya itu lewat kecelakaan, baik kecelakaan di darat, di laut, ataupun di udara. Ada orang mati ini dengan cara dibiarkan Allah sampai tuwek, wis gak kuat opo-opo, ya tidak sakit, mati. Ada dengan cara dia tidak sakit tubuhnya, ujuk-ujuk mati, tidur nggak bangun-bangun, akhirnya mati. Yes. Anak SD itu tidak percaya, tapi yang kita hadapi bukan orang SD lagi Pak, mahasiswa kabeh, sampun sepuh-sepuh. Nafsin ini kita artikan jiwa ruhaniyah. Maksud ruhaniyah dha'iqatul maut, ngalami kematian. Kematiannya hati, kematian ruhaniyah tatkala jenengan itu lalai pada Allah. Hati ini mulai zaman Nabi Adam sampai kita mesti ngalami mati ruhaniyah kita. Dikatakan hati yang mati, ruhaniyah yang mati. Ruhaniyah ini
tidak mengenal hidup. Bahasa sederhana, hati jenengan lupa kalau Anda itu gak wujud. Yang wujud cuman Allah. Hati Anda itu lupa kalau yang punya kehendak itu Allah, bukan kita. Hati ini lupa kalau yang bisa beraktivitas itu cuman ilahun wahid, urip, bukan kita. Lah, tatkala hati kita muncul rasa pengakuan diri kalau kita yang melaksanakan, inilah waktu zona di mana hati itu dikatakan hati yang mati. Za'iqatul maut. Pengertiannya ayat itu di situ. Kapan masanya kita mati itu? Tatkala hati ruhaniyah kita masuk dalam masa dewasa atau masa akil balik. Saya melihat siapapun kalau sudah masuk akil balik, wis mulai suka-suka kesenangan yang bersifatkan syahwat, gak laki gak perempuan. Nabi siapapun termasuk Nabi Adam juga begitu. Cuman bahasanya Nabi Adam itu beliau makan buah khuldi. Itu cuman bahasa dok. Nabi Ibrahim yang ditokohkan sebagai tokoh tasawuf, tokoh orang makrifat, bapak kakek moyangi Kanjeng Nabi Muhammad. Kami tinggali di dalam surah Al-An'am 77. Beliau ketika melihat bulan, hadza Rabbi, itu Tuhanku. Awalnya itu maksudnya bulan, hati kita itu ada iman, makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu berarti kita bertuhan ganda. Lesane ngomong Allah, hati kita makhluk. Tapi ketika saat bulan itu ditenggelamkan Allah, beliau sadar, oh bukan. Berarti beliau diselamatkan Allah dari pengaruh hawa nafsu. Muncullah matahari. Akhirnya bilang, hadza Rabbi, iki Tuhanku. Lebih bersinar dan lain sebagainya. Jenengan ketika melihat indahnya duniawiyah, akhirnya hati ini kesengsem, terus menganggap dan beriman itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akhirnya jatuhnya hati kita iman padanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Loh, berarti kita, jiwa kita mati. Nabi Ibrahim juga begitu. Nah, ketika matahari tenggelam, nggak muncul toh. Akhirnya Nabi Ibrahim diselamatkan Allah. Oh, berarti bukan. Ini proses, Pak. Proses kita. Memang mengalami kematian. Cuman kematiannya berapa tahun? Berapa puluh tahun? Wa ilaina turja'un. Kapan kembali kepada Allah? Kita pasti akan dikembalikan. Terus kapan? Sadar kita kapan kalau bulan dan matahari itu bukan Tuhan? Bukan bulan-bulan gitu loh Pak. Bukan matahari, bukan. Bukan matahari menurut anak SD, bulan, bukan. Bulan ini kan nggak ikut
nggak memiliki sinar, tapi bisa menyinari, memadamkan waktu malam. Ini kan pantulan dari sinar matahari. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan hati ini menduakan Allah dengan duniawiyah? Sampai kapan kita menduakan Allah dengan matahari? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Isi daripada duniawiyah minan nisa, garwa, wal banin, anak, konatiril mungkontoroh, harta benda. Semua disebut makhluk. Yang makhluk ada dua jenis, bulan dan matahari, materi dan non materi. Pertanyaannya, sampai kapan kita seperti itu? Jawabannya masing-masing kepala. Yang jelas Allah sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ruhaniah kita ngalami kematian. Wis, urusan berapa tahunnya udah kita tutup. Yang penting masih ada kesempatan sisa hidup kita di dunia ini untuk wa ilaina turja'un, kembali pada Allah. Imannya harus kembali kepada asal yang benar. Caranya bagaimana? Bon, nanti ikut sebagai jawaban solusi aja. Kita fokus bahas tentang masalah perkara buruk dan perkara baik. Wana belu lan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh diuji bisyari kelawan perkara elek. Ingsun Allah, aku akan menguji, kami akan menguji terhadap dirimu dengan perkara buruk. Maksudnya bisyari, buruk itu macam-macam. Ada 4 makhluk yang Allah jadikan sebagai ujian terhadap kita. Pertama, bala dan maksiat. Ini buruk. Miturut kacamata manusia dikatakan buruk. Bala dan maksiat. Jadi bisyari itu menempati 2 hal, maksiat dan bala. Bala itu ujian yang gak enak. Contoh, garwa sampean ngalor ngidul ngecemas, nggih, dikasih belanja 1 juta bahkan 10 juta kurang, tidak ada rasa terima kasihnya. Mending wong nak ngode pertigaan perempat kayak orang kayak matur suwun, maten nggih. Ada yang mengatakan matur suwun Pak Haji, lah 2000 regane Pak Ha. Loh, siapa ngerti anak wali liwat? Loh, nggak tahu kita. Iku podo mek donga lho ya. Podo mek donga. Garwa kita dikasih sak wulan 1 juta, mecoco wae. Bosok dikasih 10 juta, mensem, tapi jawabe gak enak. Seulan maneh ngeten nggih Pak nggih. Gak mesti sama. Sing suami dimasakno ngene ya dianggap gak cocok kae. Kurang pedes lah, kurang asin lah. Maka ibu jenengan nek masak sampean tuki bapak iku uyah ambek lombok. Nek kurang asin ben ngambil uyah, nek kurang pedes ben nyeklus lombok. Wis ngoten mawon, mboten susah-susah. Lu eneng lho wong, ada seorang suami itu ngecemesan iku wonten. Ada, Pak. Tapi
Wong lanang wong wedok ngecemesani biasa anake cerdas. Pun. Iki kadang-kadang kita bisnis jatuh. Iki balak. Bahasa umum mengatakan balak. Bisari perkara elek, perkara jelek, mohon maaf, termasuk laku-laku di luar agama, sing nglanggar agama. Contoh jenengan ngutil. Itu sudah tahu tanaman lombok di sawahnya orang, habis cari rumput disaut, lumayan kok dibuat nyambel, sudah tahu. Iki termasuk jelek. Jelek lagi sana penghibur wanita, penghibur laki wis niki bisari Gusti Allah iku nguji. Wal khairi, dan perkara bagus iku menempati dua, taat miturut syariat dan nikmat. Bagus berarti lawan kata dari dua tadi. Coba dilihat, fitnatan kelawan dadi ujian. Wis. Kalau ini ujian, sing membutuh guru bukan murid. Laksana seperti itu. Artinya yang membuat lakon bisyari wal khairi kan sudah jelas. Wanablu, lan aku nguji nang awakmu. Berarti Allah tak. Cuman berhubung hati kita tertutup oleh sesuatu, akhirnya tidak bisa menembus di balik syarri wal khairi. Itu ada wujudnya Allah. Akhirnya bantah, Pak. Tapi bantahnya itu dasar, ada ayatnya. Kalau jelek dari nafsumu sendiri, tapi kalau baik datangnya dari Allah. Nah, pertanyaannya, dua ayat ini tabrakan apa enggak? Terserah jenengan. Kalau menurut saya sih enggak tabrakan. Tergantung kita mentafsiri nafsi itu kemana. Nafsu itu kemana? Munfaksin, nafsu artinya diri. Kalau bahasa orang Jawa, ingsun. Hatimu ingsunnya ketakholi apa ketajali. Kalau takholi jelas gap, Pak, dua ayat niki. Gap. Kalau jenengan duduk di tajali, mboten gap, netral, nggak tabrakan. Karena bahasa ingsun wa nabluukum, dan kuuji kamu sekalian bisyari dengan perkara jelek, wal khairi perkara bagus. Ingsun iku kembali diri pada ingsunnya Allah. Nah ini loh, Pak. Walaupun ayat yang mengatakan nafsumu sendiri, di dalam dirimu siapa? Kalau orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat sudah tidak melihat wujud itu wujudnya Allah. Mohon maaf, wujud itu wujudnya makhluk. Nggak ada sudah. Lah wujud itu wujudnya Allah semuanya. Setelah nama makhluk lepas. Makanya dalam surat Al-Hadid, wujud Allah batin yaitu yang disebut sejatine urip iki. Wujud Allah dohir ya jenengan kali kula niki. Sehingga antara batin dengan dohir iku wis raeneng bedane. Mengapa harus disebut nama Allah? Karena sudah nyata dohir. Kalau tidak nyata wujud Allah dohir, nggak akan muncul nama Allah. Contoh,
Nyun sewu. Ini kemarau panjang, anggap aja tandus, nggak ada tanda-tanda kehidupan rumput. Bagaimana kau menyebut rumput wujud dohir tidak muncul? Nggak ada. Nggak akan sampai mengatakan rumput, nggak bisa. Sama, sampai dihadapkan telur, mana sampai akan mengatakan ayam? Wong wujudnya ayam belum datang, masih wujud telur. Tapi ketika saat hujan diturunkan Allah, muncullah wujud dohirnya rumput, baru nama rumput metu rumput. Begitu. Sama, ketika ayam itu dingkremi oleh babon, akhirnya netes telur tadi, akhirnya jadi ayam, muncullah nama ayam. Pertanyaannya, siapa yang kasih nama? Siapa yang kasih nama rumput? Siapa yang kasih nama ayam? Bingung wis. Nek bahasa TK, ya biyen bapak mbah sak mendhuwur lak ngono. Iki jawaban TK. Aku pingin jawaban mahasiswa. Siapa yang memberikan nama Allah? Dirinya sendiri. Sama. Siapa yang memberikan nama ayam? Dirinya sendiri. Tandanya apa? Berkokok. Siapa yang memberikan nama kucing? Dirinya sendiri. Tandanya apa? Meong. Makanya nek sampean krungu meong, gak mungkin, "Hei, petekmu makan apa? Makan ikan." Gak mungkin toh. Mesti ngomong kucingmu. Lah ngoten toh? Gak mungkin. Ngomong pitikmu. Oh ngeong kok pitik. Yes. Niki Pak, muncul nama Allah itu karena sudah nyata wujud dohiri Allah. Wis, urusan wujud dohir Allah wis iki sampean kesaai ya. Wujud nyatani dohir Allah sing durung dong lebokno kesak anjingen. Sibukno kholwat dzikir sirul asrar ben cetuk ketemu nang wujud nyatani batin Allah dulu. Dengan sendirinya nanti jenengan akan paham wujud dohir nyatani Allah. Gak usah dibuat pusing. Ngaji tasawuf asing tujuannya buatan pusing. Gak usah dibuat ngeluh. Santai mawon. Kayak rokok-rokokan dulu. Gak usah. Terus sampean paksa metenteng. Nyantai. Terus bagaimana pemahaman yang benar kalau di belakang baik dan buruk itu datangnya dari Allah? Saya katakan sekali lagi, Anda tidak akan terima dengan ayat ini jikalau ruhaniyahmu masih dalam keadaan mati. Sekali lagi, selamanya Anda akan menolak ayat ini, nggak paham, alias kalau jelek, buruk, dan baik, bagus, taat, dan nikmat itu datangnya dari Allah, manakala hatimu masih dalam zona kematian. Boten saged nrimo. Makanya tolong keterangan ayat ini sing durung paham lebokno kesak jahitan sih sambil nunggu hidayah Allah. Wis, sekarang tak urai gini, barangkali ini nanti
sebagai unsur faktor kefahaman ilmu, akhirnya jenengan tafakur. Ngeten. Sekarang aku gak bahas perkara api. Nah iku maklum sudah ya, maklum. Perkara jelek dengan dasar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita makhluk ya, sifatnya tidak punya daya upaya untuk melakukan memberikan senang ke hidung belang. Wis langsung aja sing welek pol, wis pol weleke. Kita makhluk tidak punya daya upaya untuk pergi menuju lokalisasi. Apa kita laki-laki? Wala quwata, dan kekuatan untuk melakukan itu nggak ada. Jikalau itu terjadi illa bil, wis ini hadis sahih Imam Bukhari Muslim, ini terakui seluruh dunia, hadis sahih, rawinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ulama sedunia ngakoni sahih itu tingkatan yang tertinggi. Apa hadis itu? Hadis itu adalah dawuh cerita sangka Kanjeng Nabi yang pernah dilontarkan, diucapkan Kanjeng Nabi, cuman di Quran tidak ada dan ditulis. Rawi yang tertinggi Bukhari Muslim akhirnya disebut hadis sahih. Di bawahnya sahih, hasan, dan seterusnya. Jadi jenengan kalau paham hadis, mustalah hadis, jelas paham. Bon, jujur mawon kula hadise mustalah hadis kula guru kula almarhum almaghfurlah Romo Yai Jamaluddin Ahmad tambak beras. Oke, mohon maaf mesisan clear. Endi sanatmu? Kadang ra ngono ya wong ya. Sanat keilmuane wis bah ngono. Ora penting, mungguh aku niku ora penting. Tapi tak rungok-rungokno kok ngabangno kuping. Ya kuwi kari situk sing aku gak iso jawab. Mboten saged jawab karena memang nggak berani jawab. Masih abang tak betah-betahno. Estu tak betah-betahno. Situk masalah nasab iki ben. Wis mangkane nek kuwi sik rame urusan nasab, sik sanksi. Lah nyapa kuwi ngaji nang aku? Gak usah. Aku lho gak butuh murid, gak butuh pengikut. Sing dibutuhno iku jenengan ngaji terus laku. Wis mboten tok. Mboten butuh niku. Loh, nanti lo pahami manfaatnya datang ati sampean dhewe. Manfaatnya ngaji dan laku ikut datang kita masing-masing. Ada kepentingan apa saya? Nek gak percaya, mulai hari ini sampean sanjang, Gus wis gak ngaji nang Pintrang, tambah seneng aku. Lho nggih. Atau seluruh sampean kongsio kabeh ya. Yang mulai hari Minggu sampai hari Sabtu kongsio kabeh WA pengurusi di daerah masing-masing. Gus wis gak butuh ngaji, kula lho matur suwun. Hak matur suwun. Wah, berarti Gusti Allah ngeringanno aku. Ana omah penak malahan. Artinya Pak, Rasulullah ketika menyampaikan nggak ada kepentingan apapun. La ikraha fiddin, maksa ora sakersa umat. Sehingga beliau ketika menghadapi kaum Taif nggak menyalahkan kaum Taif, padahal kaum Taif itu ngelarani Rasulullah. Tidak hanya mengatakan ajarannya nggak benar, bahkan beliau itu dilempari batu. Beliau gak menyalahkan karena apa? Karena beliau butuh proses. Gak paham itu loh olehnya menyalahkan di situ. Boten maksudnya Rasulullah itu tujuannya nyampe no iku ben digungno wong, ben umate tambah akeh, sing condong ngegung-ngegungno ben uke ora. Buka ning Quran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Wis cukup iku tok. Aku
kata Allah, tidak mengutus kamu Muhammad ke dunia ini kecuali mubasyiron, memberikan kabar baik terhadap yang beriman. Berarti manfaati kanggo jenengan kali kula piyambak, mboten untuk Rasulullah. Ndak. Mubasyiron, kabar baik. Wis, wa nadhiron, sebagai peringatan bagi yang tidak beriman. Ya wis, ini nek cara gak manfaati kembali kepada dirinya sendiri, bukan terhadap Rasulullah. Sehingga dua kategori ayat ini, kalimat ini, gak ada sedikit pun unsur Rasulullah punya hak bisa memberikan petunjuk. Tidak ada. Tidak ada hak untuk memaksa umatnya untuk mengikuti beliau. Tidak ada. Dan juga tidak punya hak beliau itu untuk memahamkan mereka. Tidak ada. Berarti yang punya hak memberikan petunjuk, mempunyai hak memberikan kefahaman cuman Gusti Allah. Wis. Dengan dasar makhluk itu sifatnya la haula wala quwata, maka si A berangkat ke lokalisasi, jikalau tidak digerakkan Allah itu ya ora iso berangkat. Tinggal pertanyaannya, fitnatun ditutup, fitnatun mutlak sebagai ujian. Apakah hatimu di situ ngakoni yang dirimu yang bisa melakukan, ataukah justru mengisbatkan, menetapkan semua datangnya illa billah? Itu jawabannya. Berarti takholika hatimu, tajalika hatimu. Ini yang tahu hati panjenengan masing-masing. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa hati duduk di tajali menetapkan akunya Allah selama jiwa ini masih kegolong jiwa yang mati. Betul sakit. Wis, iku wis mesti seperti itu. Tapi jikalau hati kita sudah tidak ada di dalam masa kematian, berarti hidup, maka otomatis tajali. Wis, sebetulnya Pak, bukan persoalannya yang dibicarakan itu baik buruk. Baik buruk kan jenengan menamakan. Kita menamakan baik karena nyatane dohir baik, buruk karena nyatane dohir buruk. Itu pandangan manusia. Sekarang pandangan Allah bagaimana? Kita mandang nang Allah. Jangan hanya mandang dari sisi manusia, syariat, tapi pandanglah dari sisi Allah, hakikatnya bagaimana. Yang mestinya harus kita urai adalah apa maksud Gusti Allah menggerakkan si A laku jelek, si B laku bagus. Apa tujuan Allah? Apa maksudnya? Ini yang harus kita urai. Bukan mempersoalkan nek apik teko Allah, nek jelek teko nafsunya diri manusia sendiri. Bukan itu. Kalau kita membahas dan gegeran masalah apik elek itu tadi, sama halnya kita telah menduakan Allah dengan yang lain yang bisa berkuasa. Wis, sampeyan ngen dhewe gini kok ya umpama si dereng dongai ya sembuh gak ngerti. Nek dibanding ngambek zaman dulu saat soris di bawah tahun 2014 kita mendapatkan keterangan tentang ilmu tauhid itu berbahasa kinayah isyarah. Sekarang sudah terang-terangan. Yes. Semuanya aku kembalikan pada Allah sendiri. Bapak Ibu hadirin, jadi yang dimaksud itu tadi datangnya dari Allah. Jikalau hatimu sudah tidak mandang makhluk, hatimu tidak akan
bisa memandang makhluk alias hanya memandang Allah jikalau hatimu, jiwamu sudah tidak mati lagi. Ini. Terus sekarang bagaimana kita bisa keluar dari hati yang mati? Bon, solusinya gitu. Biar nanti sampean clear, oh iya bener ya, elek api itu Gusti Allah ya. Mana nanti? Bon, ngeten Pak. Allah sudah mendatangkan utusannya untuk membawa hidayah dan petunjuk buat kita. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Dialah Allah. Maksudnya Allah itu bukan nama, ya. Wujud nyatane Allah. Yang mengutus utusannya dengan membawa hidayah petunjuk bil huda wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Ternyata agama benar di sini adalah aidinut tauhid, agama sing ngajarno hati jenengan untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Itulah dinut tauhid, itulah Islam. Agama manapun jenengan tatkala ada pengajaran untuk mengesahkan pada Tuhan, itulah Islam. Ya ini Islam yang sebenarnya. Inna dina indallahil Islam. Ya ini. Ini mohon maaf, saya tak berpendapat. Jikalau gak cocok pendapatku, buangan. Secara fisik kita Islam, sesuai panutan hukum syariat. Tapi jikalau ruhaniyah kita menduakan Allah, bukan Islam yang dimaksud dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Gak terima rapopo, tolakan. Keterangan ini tolakan. Bahkan bila perlu anggapan sesat, rapopo, tidak apa-apa. Ad-din, din iku agama. Agama iku wadah. Kalau boleh saya katakan, tapi yo jangan disamakan ya. Istilah bahasa organisasi. Nama. Lah Gusti Allah ngekei wadah iki isinya apa? Isinya apa? Sebelum agama yang diemban dan dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad alias Nabi Isa sampai Nabi Adam, agamanya apa? Agamanya apa? Wadah. Mana referensi yang menjelaskan tentang hal ini? Atau bahasa sholat, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu untuk Isra Mi'raj di dalam surat Al-Isra ayat 1, sholat Rasulullah bagaimana? Mana referensi dasar yang menerangkan tentang hal ini? Ojo menengahi ulama ini, para imam-imam yang merasa dari tokoh dan ditokohkan ini sampai ngomong. Aku bertanya, jenengan ngomong. Nyun sewu, berhubung jenengan gak gelem ngomong, tak ngomong. Tapi saya enak toh, kula iling SMP ning Pondok Darul Hikmah biyen kula duweni guru namanya Pak Ishak. Mulang fikih. Ngeten. Nek ana santri gak gelem takon, ditakoni dhewe. Takon-takon dhewe, dijawab dhewe. Beliau sampun almarhum. Ngeten Pak. Apa sholatnya Kanjeng Nabi sebelum Mi'raj? Apa agamanya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad? Tak jawab. Mengapa di dalam Al-Quranul Karim ketika membahas masalah sholat itu selalu memakai kalimah koma, tidak fa'ala? Enggak, dingen-ngen. Padahal fa'ala melaksanakan, sedangkan koma menjaga.
Ternyata Bapak Ibu, koma itu adalah menjaga hati sampean ini jangan sampai menduakan Allah. La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman. Anak putuku, jangan kau pernah untuk melakukan penyekutuan menduakan Tuhan, menduakan Allah. Berarti sholat yang beliau lakukan adalah ruhaniyah. Mana sholatnya ruhaniyah beliau? Yang dimaksud dalam satu ayat ini wajah tu wajiyah, menghadapnya hati ruhaniyah pada nyatane urip di dalam segala aktivitas apapun itu. Akhirnya muncullah surat Al-Isra ayat 1 sebagai wahyu perintah untuk Rasulullah Mi'raj mendapatkan tugas sholat 50 waktu yang pada akhirnya menjadi 5 waktu. Akhirnya dijadikan sebagai rukun Islam. Rukun Islam, sholat secara fisik. Lah ruhaninya kemana? Udah, sekarang agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum kanjeng Nabi agamane apa? Sama dengan kanjeng Nabi, Islam. Tapi Islam yang mana? Sampai bukalah sejarah ning Quran tentang para nabi dan rasul, hanya satu, anikbudullaha wastanibut tauhid. Ajaran yang mengarahkan jenengan ini untuk menyembah terhadap anikbudullaha. Izin sewu namanya walaupun tidak Allah, tapi maksud substansinya adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Wong Jawa gampang, sholat daim yang tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk sadar tidak wujud, yang wujud hanya urip. Nah ini, makanya kita tidak akan bisa ahad ke zona ahad manakala dalam diri kita masih terasa wujud kita itu sebagai makhluk. Gak bisa. Makanya dijadikan sebagai harga mati oleh Allah. Jikalau Anda ingin bertemu Allah, tidak ada selain Allah dalam hati sampean. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini sebagai syarat harga mati. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu, dalam hatimu sudah tidak ada wujud selain Allah. Al-Kahfi ayat 110 ini. Salah satu syarat jikalau kau ingin bertemu terhadap Tuhanmu, maka wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Selain Allah jangan ada kewujudannya dalam dirimu, termasuk dirimu. Jadi kita akan bisa paham sepaham-pahamnya, baik dari secara ilmiah ilmu ataupun laku, manakala hati Anda sudah keluar dari kematian. Cara keluar dari kematian, jenengan ini harus bertauhid, titik. Terusnya ayat liyudhirahu ala dini kullih. Didatangkan keterangan ini untuk mengalahkan ajaran-ajaran yang sebelumnya kita menganut ajaran kolonial, di mana ajaran yang kita menduakan Allah. Wis, saya tidak menyebut agama Pak ya, dari agama mana enggak.
Mana ajaran yang mendoktrin, mendogma Anda bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, sirnakan. Kalau miturut makna dari murad liyudhirahu ala dini kulli, agama yang mengalahkan agama yang sebelumnya. Saya tidak bicara agama, saya bicara ajaran. Tauhid didatangkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi niki untuk mengalahkan ajaran kita yang sebelumnya kita diajarkan untuk beriman pada selain Allah. Contoh apa Pak niki? Brand susu kula jajali. Gurih. Kula diajarkan supaya beriman gurih itu dari brand susu. Inilah harus kutinggalkan. Kula diajarkan, mohon maaf jangan tersinggung, saya memandang dari sisi hakikat bukan syariat. Syariat itu bener. Memang kalau tidak minum brand ya gak terasa gurih. Cuman kita nggak sadar di dalam brand itu siapa, ada siapa. Sebab tidak ada tempat sejarum pun kecuali dipenuhi wujudnya Allah. Jenengan anti framing dikongkon beriman sing jabut nyawa malaikat Izra. Lah ngoten nggih. Syariate wis bener. Makhluk jasmani kita ya kudu percaya karena realita. Tapi persoalannya adalah rohaniah kita, iman kita. Iman kita harus dan wajib miturut tauhid. Makanya dikatakan mengesahkan Allah itu jangan ada malaikat, jangan ada selain Allah. Mengesahkan itu apa toh, Pak? Mengakadkan Allah dari segala hal apapun. Hati kita wajib beriman, yang menjabut itu hanyalah Allah. Ben rodok ben supaya tidak kuping panas gini loh Kang, sederhana. Malaikat secara syariat bener, tapi nek gak dikongkon Gusti Allah ning kuno nek gak ono Allah apa iso. Malaikat sebagai makhluk iku iso laku dewi. Wis ta tafakuro ngen-ngeno bener apa gak. Lagi cara jawaban sing padha entengi. Iya ya, tak pikir nek Gusti Allah gak ngongkon, nek Gusti Allah gak gerakno malaikat ya ora iso. Sebab Qur'ane mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nek hadise la haula wala quwata illa billah. Iya tak rasa-rasano ngajine ya ono bener. Kat biyen ya. Cuman Anda barusan sadar lah ngoten toh. Sama Pak jenengan. Dulu kita juga gitu, berontak. Awalnya berontak. Tafakur Anda yang seperti itu jangan berhenti. Nanti Anda akan diberikan petunjuk Allah sendiri untuk sampai pada kebenaran mutlak. Akhirnya ajaran tauhid ini Anda tadinya menolak, akhirnya sebagai makanan pokok. Sedina ae nek mboten ngrungokno ngaji ngelu Pak. Lho nggih, nek pun kadung gandrung mboten penak. Estu sampai ada yang diperjalankan Allah ngarit lho. Nggowe apa jenenge iki ning kuping niku? Headset. Nggih, headset. Bahkan tadi pagi itu saya dapat tamu dari Mojo Agung. Anaknya, tapi sing gandrung wong tuwane.
Tapi mate pun wafat, sampun nggak salah 7 harinya. Terus rawuh madosi medhet teng griya kula. Kala wau kepanggih. Intine takok, matine bapak iki gak krana Allah. Ana sing mateni. Mboten. Lah terus lah apa mboten sampean laporno polisi? Kula ngoten. Penyono dhek sing mateni bangsa halus. Ana maneh iki. Terus cerita-cerita bendina niku bapak niku ngalor ngidul, oyong-oyong HP pun tuwek. Hadi mara teng griya kula dikengen download dina iki. Terus sak gomole, digomole disetel ambek rokokan ambek ngombe kopi. Lah kopi didamelno putrane, dibuatkan putranya di rumahnya, putranya nggak diminum, diade plastik. Lah apa Pak sampean bungkus plastik tak ombe ning omah kok ambek ngrungokno kajiane klason. Wong seponan pun mati pitung dina. Yo gak katik loro-loroan, mulih teko yugane mantuk terus oleh kabaran Pak ora ono. Ngoten. Pak ora ono, anggapane dipateni bangsa adik tangga nggih ngompori ngono. Ngoten lho. Bapak Ibu sing dadekake menjadikan dia gelo, apa bahasa Indonesia gelo itu? Kecewa. Ket biyen dikongkon ngeterno nang kula, mboten purun-purun anake. Mboten purun-purun. Dianggepe apa sing kula jiniku mungguh anake mang gak bener. Ngoten lho. Tapi dipeksa pake dikon downloadno. Ya purun. Ngoten. Nah, ketika saat pertemuan tadi akhirnya cair ono kesadarannya sedikit walaupun sik bentrok-bentrok. Wis ora apa-apa, iku proses beliau. Nyun sewu Pak, segitune kita itu ketika saat Allah membuka pintu hati kita tentang ilmu dan memahami, kita gandrung. Apalagi kalau sudah mau laku, sudah laku, membawa beban rindu untuk bertemu Allah. Bon, nek wis iki sampeyan kagem ajan Rasulullah, wong Rasulullah oleh menyampaikan di Quran kan, walau karihal musyrikun, walaupun aku dibenci seluruh umat sak dunia tetap tak sampai no. Itu Rasulullah tetap disampaikan. Makanya seneng pol Pak nek jenengan ngogus libur ya wis iki umat wis gak menginginkan pun matur suwun sing kathah nggih matur suwun. Rasulullah menyampaikan walaupun dibenci loh Pak, tetap beliau sampaikan. Walau karihal kafirun, dalam ayat lain walaupun dia itu ajaran diingkari oleh umat, tetap beliau sampaikan. Ini kita bicara bagi panjenengan golongan yang ingin keluar dari kematian jiwa. Tadi kan bagaimana solusinya kita keluar dari kematian jiwa? Ya reinkarnasi Pak, bangkito. Artinya berbangkitlah kau dari tidur panjangmu yang berpuluh tahun menjadi budaknya hawa nafsu. Berbangkitlah, jadilah budaknya Allah. Caranya itu tadi, ilmu, trimonen, ajaran tauhid ini. Amal lakonono kholwat setiap saat dan waktu. Kanjeng Nabi aja diaturi Allah bab masalah kholwat lewat dzikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang malam beliau selalu hatinya dzikir. Dzikir yang dimaksud di sini adalah hati eling sadar bahwasanya apa yang muncul dan timbul terhadap makhluk itu sumbernya tidak dari makhluk tapi dari urip, yaitu Allah subhanahu pun. Gampang kok? Gampang nek gelem, nek gak gelem yo angel. Estu Pak. Hanya itu yang perlu kita tekuni, zikir.
Bahkan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman tentang kebenaran Allah, uzkuru, do ilingo, ingatlah kamu sekalian Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan sejatine eling. Zikron itu memakai mutlak, Pak. Mutlak, maf'ul mutlak, artinya dzikir sak temene dzikir yang bagaimana? Dzikir bahasa Arab, bahasa Indonesia ingat, bahasa Jawa eling, ingat. Apa? Engat, ya, oke. Itu secara lugot, secara istilah ya. Dalam hati sampean ini ada kesadaran bahwasanya kita itu tidak wujud. Kalau kita sudah tidak wujud, maka kita tidak punya kehendak, tidak punya daya upaya apapun. Pertama, kalau bisa langsung aja hilang ngono kewujudanmu. Idfin wujudaka fi ardil humul. Ibnu Athaillah kalau dawuh tentang penafian diri, mudahai wujudnya dhisik. Ojo geraki keri-keri. Sebab gerak nanti bisa nganut sendiri. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda, kewujudan ira sebagai makhluk fi ardil humul ing dalam bumi kefanaan, bumi sepi, bumi kefanaan. Itu tadi, tiadakan keakuanmu. Apakah wujudmu, iradah, kudrat, ilmu hayat, sama, basor, kalam dan seterusnya. Wujud dulu, hilang no. Nek wis wujud langsung hilang, maka lainnya ikut hilang. Ikut caranya. Tentunya Bapak Ibu butuh waktu yang tidak sedikit. Butuh waktu tidak sedikit tiap hari. Makanya, wahai orang yang beriman, ingatlah kau pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Ingat kathiron turkang saukeh sebanyak-banyaknya. Berarti sejatine dzikir adalah kesadaran mutlak dalam hatimu bahwasanya apa yang muncul dan timbul diri makhluk itu songko Allah. Setelah itu wujudnya makhluk tiada, itu wujudnya Allah. Nantinya di situ Pak Bos. Wis, nek wis ana kono gendeng-gendeng, wis ta. Hati sampean mesti jadab. Urusan akal melok jadab, apa jari Gusti Allah? Hati mesti jadab. No nikmat. Kalau barang nikmat kecuali bertemu Allah. Pon, niku solusinya. Fasabbihuhu, apabila dalam hatimu kemasukan lagi, fasabbihu, bersihkan lagi. Dikron, bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Berarti cara bersihkannya kembali kepada zikir. Wa ilaina lan iku maring ingsun Allah turjauna utawi den balekake sira kabeh. Pun sadurunge jenengan dibalekno dalam kematian secara syar'i, sudah jenengan kudu bangkit dulu sebelum nanti dibangkitkan hari secara syar'i. Nek jenengan kalau panjenengan itu sudah berbangkit dari matinya hati yang berpuluh tahun ini di dunia menuju bertemu hidup, maka nanti jenengan sudah tidak mengalami hari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang syariah. Sik bertentangan sih. Sik bertentangan. Apa-apa? Karena apa? Karena masih belum paham. Nggak harus paham lah. Jenengan akan mengerti sendiri. Wis gak apa. Makanya nek ditanya, bagi orang yang makrifat, surga dan rokok itu ada enggak? Nah, orang yang bermakrifat ya. Nah, wis gak kanggo bahasa kula. Bahasa kula bukannya tidak ada. Engko ngomong tidak ada digegemi. Sing gak paham. Oke, wis gak kanggo. Karena yang disebut makrifat adalah amal arif la yarawna li anfusihim syai'an.
bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Sing wujud iku ana Allah tok, sak liyane Allah wis gak lho disitulah letaknya gak kanggo. Padha mek ngene, jenengan kalau sudah di sini kanggo enggak mobil dalan sing kok liwati mang, wis gak kanggo prei. Tapi kok sampean mulai kanggo mana kanggo lagi. Wong jawab saya di sini kok. Kalau saya jawab di sini, saya katakan, oh sudah nggak berguna. Tumpaanmu tadi kendaraan sudah nggak berguna. Buktinya digeledak nih jopo. Jalan-jalan sing sampean lewati, ya sudah sampean tinggalkan. Saya jawabnya di sini. Tapi kalau saya jawabnya di rumah nanti, habis ngaji ya saya konggo. Karena kau posisi masih di jalan. Nanti kalau sudah di rumah wis gak kanggo maneh. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat lain, bagi orang-orang yang dikatakan orang yang bejo banget, sungguh beruntung, bagi orang-orang saat di dunia ini sudah bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ini Pak, sungguh beruntung bagi orang-orang ketika saat masih di dunia ini bertemu Allah. Bahasanya sholatnya bisa bertemu Allah, diterangkan sebagai sholat yang khusyuk di sini. Ya sudah, tinggal kita milih ayat yang mana. Wa qala aidan qad khasirul ladina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia mendustai pertemuan terhadap Allah. Gak mau ketemu Allah. Ketemu nih iku senengane sakliyane Allah. Monggo. Wis, semua itu sudah diberikan dan diajarkan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Nanti jenengan tinggal pilih yang mana. Monggo kerso. Bapak Ibu, kesimpulan, semua apa yang telah diberikan Allah 4 perkara, bala, maksiat, nikmat, taat, itu semuanya datangnya dari Allah sebagai ujian bagi kita. Pertanyaannya, kita memandang makhluknya 4 ini, apakah memandang yang namanya Allahnya sebagai pengendali? Jawabannya, jikalau hati kita masih di zona mati, jangan harap bisa melihat dan ketemu Allahnya. Gak bisa. Akhirnya mengatakan, kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsunya sendiri. Tapi jikalau jenengan sudah keluar dari kematian, sudah tidak menduakan Allah, maka di situ pasti Anda akan bisa menjawab dan tidak gap dengan surat Al-Anbiya ayat 25 ini. 35 ya. 35 bahwasanya bisyarri wal khairi adalah minallahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang Allah berikan pemahaman dalam kesempatan malam hari ini terkait masalah buruk dan baik. Itu datangnya dari Allah, dijadikan sebagai ujian buat kita, tergantung kita memandang makhluknya atau memandang Allahnya. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya bagus untuk lebih menaukiti ini wonten ada keterangan di kitab Syarah Risalatul Qusairiyah karangan Imam Qusairi. Koreksi bila salah. Mekaten Gus. Sababul adab wujudul hijab. Sababun nikmat wujudul ma'rifat. Sababun nikmat wujudul ma'rifat. Sampun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku nek cara proses lawunak ya. Lawunak
Aku watuk ya sebabnya rokokan. Aku rokokan kuwi sebabnya aku kepingin. Aku kepingin sebabnya ana sing ngendhalekno kepinginanku. Sapa sejatine sing ngepinginake? Allah. Artinya Anda akan bisa mencapai makrifat, prosesnya itu harus dari syariat. Itu sebab akibat dari semua hukum. Saya tadi merasakan gurihnya susu, ya kan? Dikarenakan saya minum susu. Niki sing podo-podo menerima hakikat makrifat lho ya, syariate kabeh. Syariate bentuk saya itu harus ada punya ilmu bagaimana cara minum yang benar. Torikoi adalah jalan. Nama minum itu harus didatangkan susunya. Makanya gelem gak gelem mau ditekakno. Teko. Hakikate saya harus bisa merasakan rasa di dalam susu itu bagaimana. Gurih, oke. Mbok tak nyatakno tenan gurih. Ketika saya merasakan gurihnya susu, berarti itu makrifati dalam satu hakikat. Wis. Syariate apa kita? Terserah. Ketemu Allah di mana? Wis contoh salat. Syariatnya apa? Ilmu untuk bagaimana salat carane kita pahami. Ada syarat sahnya salat, ada rukun sahnya salat, kita penuhi. Wis iku syariate ilmu. Torikoe nama salat. Hakikate tujuan ini harus kita lakukan. Berhubung kita itu ada hakikat tujuan mengarah kemana tujuannya sholat, tidak ada lain kecuali menyembah pada Allah. Ilmunya sudah kita emban, hakikat itu sudah kita bawa, kita nyatakan, kemudian kita sholat. Akhirnya bukti nih sholat kita merasakan kehadiran Allah yang memperjalankannya. Berarti wis lepas syariat, torikot, hakikat lepas. Nyata hakikate yang disebut makrifat. Wis niki walus. Proses wasilun memang seperti itu. Berhubung kebanyakan umat manusia menolak pengajaran ilmu tentang tujuan aslinya tidak lain menyembah bertemu Allah, maka jangan heran kalau kita bersyariat numpak ning torikoh kita tidak bisa bertemu Allah. Bertemu nih bokong semok. Lungge. Bokong semok rupa garwa, bokong semok rupa anak, bokong semok rupa harta benda, pekerjaan. Iku bokong semok kabeh. Bahkan ana bokong semok iku pujaan. Karena kita punya status tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pokok saya mau kabeh niku. Jangan heran, karena kita menolak ilmu tentang tujuan. Kan sudah genah, apa tujuanmu ikut sholat? Nyembah Allah. Nah, enggak. Tapi berhubung ilmu hakikate, ilmu untuk meluruskan tujuan kita tolak, ya ikut dino tauhid, ora iso. Wis tah. Geroh nek ngomong isok geroh kuwi. Kadapta. Kemarin saya kaji. Ada seorang ulama yang tersohor. Santri ini ribuan, alim segala-galanya. Tapi ketika sholat Allah mengatakan kadapta. Goroh awakmu. Hati ini dilono goroh. Karena apa? Waktu sholat ketok bujuni 11. Waktu sholat ketok anai sing ono pondok-pondok kabeh. Waktu sholat ketok santri ini sing ribuan, pengikuti sing jutaan.
durung maneh waktu sholat ketok montore sing serba mewah. Gusti Allah dawuh kadzabta bujuk kira awam kiai lho Pak dilok Gusti. Akhire dheweke golek guru, ketemulah guru irunge pesek. Nggih. Kemarin saya akhirnya guru irunge pesek murui sholat sing bener ambek mudo. Artinya mboten ambek mudo telanjang ngono. Diudani kabeh. Bojomu tinggalan, anakmu tinggalan. Ya dah. Santrimu pengikutmu donya kabeh tinggalan tekan jero atimu. Ngoten lho karepe. Tapi basa pahamane si kiai iku mau mboten ngoten. Wis munggah gunung salat Pak mbek mudo. Akhire Gusti Allah dawuh sodakta cocok bener. Fisiknya ngoten tapi maksudnya mboten ngoten. Atine sudah lepas fana dugi sak liyane Gusti ngoten maksude ngoten lah. Jadi untuk mencapai makrifat memang seperti itu. Terus pertanyaannya apakah bisa tanpa syariat gitu untuk mencapai makrifat? Lah ngoten. Kepahamane wong pertanyaan ini kan syariatnya syariat. Lah ngoten ta? Lho jenengan dahar lho syariat. Ilmu untuk dahar syariat. Ilmu untuk kerja syariat. Ilmu untuk aktivitas apapun syariat. Lah thariqah iku nama sebuah aktivitas iku thariqah. Thariqah iku jalan, hada sirat. Ini jalan. Bagaimana jalan ini jadi mustaqim? Yo innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yo atimu kudu satu titik nanggone sejatine urip. Wis, surat Maryam ayat 36 niku tadi. Jawab saya, yo gak iso. Cuman syariat ini adalah seluruh aktivitas apapun ilmunya namanya syariat. Lah nama aktivitas itu adalah thariqah. Laksana sampean ke sini, yo gak iso sampean niku lepas dugi kendaraan. Kendaraan niku syariat. Walaupun sepeda pancal, walaupun sandal, iku sampean iki yo tumpahan. Bisa lepas dugi thariqah? Enggak. Pada saat jenengan masih belum ning makrifat, masih perlu. Nggak bisa sampai lepas dari thariqah. Mangan, nama makan itu thariqah. Wis. Lah hakikate adalah tujuan. Lah tujuan sampai kemana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mana agama yang lurus? Itu tadi hanya menyembah. Berarti aktivitas apapun jenengan, jikalau hati jenengan iki estu makrifat pada Allah, maka inilah yang disebut dinul qayyimah. Wis agama sing lurus. Kalau jenengan sudah membawa hakikat tujuan ini dan sampai pada tujuan, maka thariqah syariat pada saat jenengan sudah sampai di situ makrifat mboten kanggo. Syariat wis gak kanggo. Mun salah paham. Detik-detik sampai sudah ada di sini, maka sepeda mobil gak kanggo. Di sini loh ya. Detik-detik sampai iku bertemu Allah di makom musyahadah, maka syariat thariqat hakikat wis gak kanggo. Tinggal makrifat ketemu. Nanti jenengan apabila turun lagi ya sik kanggo. Sehingga bahasa sederhana maksudnya gak kanggo itu diparkir, mboten dibuang, tapi diparkir sebab nanti dipakai lagi.
Lawang jasmania sampai mari sholat selesai toh, enggak lah keluar ganti aktivitas lain lah itu dah. Nah, maka syariat tarekat isi kanggo pada saat itu. Tapi secara ruhaniyah loh ya, ini gua jasmania, ruhaniyah selamanya gak kanggo. Karena posisi ruhaniyah jenengan ini kalau sudah dimusyahadah ya selama-lamanya dimusyahadah. Urusan jasmania jenengan kali kula di alam muhadharah atau alam mukasyafah ya terserah. Otomatis syariat tarekat sik kanggo. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan pandangan orang lain sampai niki bersyariat dan berhakikat, tapi pandangan Allah ruhaniyahmu sudah gak kanggo. Paham maksud kula nggih? Oh sik doyan mangan ngono kok jare wis mak repot. Makrifat iki orang lain memandang, tapi ruhaniyahmu sudah tidak mau lagi berbicara dengan selain Allah, walaupun jasmaniyahmu bicara pada selain Allah. Inilah wali sing disingitno Gusti Allah atas kewaliannya. Ngoten niki wali sing disingitno oleh Allah, disembunyikan oleh Allah atas kewaliannya terhadap orang lain. Wah, enak ngeten iki pun. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet guys, niki babakan sholat. Sholat itu kita mulai dengan takbir dan salam. Namun dalam pergerakan ini ada beberapa sab-sab. Yang pertama yang merukukkan aku Allah. Yang kedua yang merukukkan Allah. Yang ketiga kok tambah gendeng Gus. Jadi yang ruku Allah, yang tambah itu tambah sampel. Nah pertanyaannya, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu termasuk yang dinamakan khusyuk atau yang lain? Saya kurang tahu. Terima kasih Gus, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ingin mendapatkan mutiara di dasar laut, orang itu harus tenggelam semakin ke dalam menuju dasar laut. Wajib. Karena mutiara itu adanya di dasar laut. Urusan jenengan mlebu sak kapale terserah. Terserah jenengan. Nek cara kula, kapalku tak delen ndukur. Kula silem tanpa nggo baju, telanjang malah lebih enak. Tapi harus punya akses. Jika matek tengah dalan, berarti harus bawa tangki isi oksigen. Iki kan tamsil Pak, paribasan. Jenengan pingin makrifat harus punya akses. Kalau nggak punya akses, bongkok tengah dalan gendeng. Akhirnya larinya ke menur. Sebelum sampai ke begal ambek bongso halus. Apa aksesnya kita? Buka ayat 87 surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hatimu harus ada kesadaran selama ini kita dolim pada Allah. Bentuknya nanti dolim. Iman selain Allah. Dengan begitu maka muncul anta. Anta itu jenengan. Jenengan siapa? Jenengan urip iki akan terasa dekat. Allah akan terasa dekat dalam dirimu.
sesuai dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang saya, kata Allah, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Inilah yang disebut Rasulullah dalam hadis sahihnya ihsan. Islam, iman, ihsan itu apa? Iman yang sudah benar, iman yang tidak mendua. Kita akan terasa Allah itu dekat dan tidak ada selain Allah jikalau Anda membawa akses sirul asar. Titik. Ini akses. Zikir inilah akses jenengan untuk bisa sampai mendapatkan mutiara. Kalau jenengan ini tidak membawa zikir sirul asra atau nafi itsbat, atau jenengan pemfanaan keakuan diri sebagai makhluk dan mengisbatkan keakuan Allah, wis ta masih kuwi thariqah sampai ratusan tahun wiridmu gak iso, ora iso. Dicoba sampean Beijing silmu nanggone laut gak nggo tangki oksigen, sebab semakin ke dalam itu kuping semakin teng-teng Pak, karena memang tekanan. Apalagi jenengan gak iso nglangi kayak batu langsung wis gak mumbul. Makanya mengapa Rasulullah ketika sudah melewati alam mukasyafah, ketika Mi'raj di atas sab langit 7, malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, bacalah tahiyat ini sebelum kau sampai ke Sidratul Muntaha, kalau tidak kau tidak bisa sampai ke sana. Tahiyat itu penghormatan, berarti akses itu sama halnya jenengan numpak pesawat bawa tisu. Pak niki akses kula ditolak enggak? Kok sampean nggawa tiketnya diwojo? Oh ya, silakan masuk. Tisu digawa. Mboten saged. Pertanyaan dari Bapak tadi yang pertama, kok kula semakin gendeng, apakah betul-betul? Maksudnya gendeng jenengan wis gak bisa memberikan nilai dengan nilai berapapun zona di situ, dan atau duniawiyah bagi jenengan sudah tidak ada harganya. Makanya bagi orang lain mengatakan jenengan sampel alias gendeng. Memang semakin masuk semakin gendeng, semakin gila pada Allah, otomatis niku. Jadi benar jawaban saya. Jadi tadi aku nih makhluk takholi digerakkan oleh Allah hidup. Oke, masih ada dua. Saya suwe aku nih makhluk hilang lewat proses takhali, duduk kita jali aku nih Allah. Kok tambah gendeng? Iya, memang seperti itu. Karena jenengan ini asalnya dari anak kecil, fitrah, ra ngerti apa-apa, terus masuk balik ngerti apa-apa, akhirnya kembali lagi anak kecil mana ra ngerti apa. Wis gak rumangsa ngerti. Nek mau waktu balik ke atas jenengan sih merasa diri kita ngerti apa-apa, yaiku. Bon. Yang kedua terkait masalah khusyuk. Gini ku khusyuk. Jenengan sudah tidak ada iman kalau selain Allah wujud, yaiku khusyuk. Itulah khusyuk. Gambarane wong salat wis gak merasa jenengan yang melakukan salat, yaiku khusyuk. Berarti sing salat sapa? Allah. Inilah jenengan diwastani sampun mlebet akad, tidak hanya dikatakan ngerti wujud batine Allah, tapi juga wujud dohire Allah. Allah dohir, Allah batin, huwal awal wal akhir, wa dohiru wal batinu. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten tanglet.
Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata li dzikrillah. Kali ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sampun matur nuwun ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau betul-betul sholat sampai akim sama. Cara fungsinya, maksudnya kedudukan sama dengan jenengan iki menjaga dzikir sama. Sebab wa aqimis shalah li dzikri. Tujuan jenengan sholat li dzikri semata-mata eling menyang ingsun. Maksudnya eling sholat iki duduk sholatmu bos, tapi sholatku ngulung apa Gusti Allah. Kok aku iki apa sih? Nah ini maksudnya eling di situ. Jadi sama Pak. Jikalau akim itu betul-betul jenengan ini menjaga. Menjaga berarti akim maksudnya adalah jenengan itu ingat kalau itu bukan jenengan yang bisa melakukan sholat. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi. Kula badhe tangget soal kholwat. Jadi selama ini kita masih munyer-munyer di alam mukasafah. Jadi kita saat kholwat itu masih di alam mukasafah. Yang lihat itu semuanya memang makhluk halus semua. Itu spontanitas kita memang pertama ada rasa takut. Setelah itu kita langsung spontanitas itu yang kita baca itu lari ke ayat kursi. Setelah itu kita langsung entah itu jin, entah itu apa, itu terus melihat, terus. Tapi dalam hati kita itu kadang-kadang rasa takut itu ada, tapi terus ternyata akhirnya spontanitas kita membaca itu. Nah, itu gimana, Rom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengapa kok baca ayat kursi? Karena dulu kita didoktrin setan jin minggat nek diwacano ayat pun kula mboten bantah mboten Pak. Setahu saya malah dia sok maca ayat kursi. Nggih, nggih ngapunten Kang Ada. Siapa si Ajazil yang pada akhirnya disebut iblis? Itu asal muasal penasehatnya para malaikat. Penasehat berarti penasehat itu luwih alim daripada yang dinasehati, yaitu malaikat. Makanya dia merasa alim, akhirnya berani menentang penciptaan Adam oleh Allah. Ngeten heta Gusti. Napa mungkin mboten dadosake tidak menjadikan munculnya manusia itu pertumpahan darah di bumi ta. Jenengan kok ajengin panjenengan kok mau menciptakan manusia. Apakah mboten cukup? Tidak cukup. Kami malaikat setiap saat mensucikan panjenengan. Gusti Allah dipadhei. Lah kendeng sing ngeten iki. Iki bahasane bos iku dibantah oleh karyawan. Lawang karyawan gak ngerti karepe bos. Mobil yang sudah dicuci, ya sudah dicuci, dikon nyuci mana? Karyawan bingung. Lah pas sudah dicuci kok dikon nyuci lagi. Berhubung karyawan tidak memahami apa maksud bos, mesti berontak. Jawab, "Hei bos, ini tadi enggak, kan sudah dicuci, mengapa harus dicuci lagi?" Gak tahu toh. Jane ngono. Sebagai karyawan ijo ojo kakean cocot. Wis jalakno ae apa kata bos. Nek kakean bantah, sampean kok di PHK men. Lho nggih. Sebab apa di dalam pikiran bos itu enggak sama dengan pikiran jenengan. Enggak sama. Apa yang dimaksud kehendak Allah itu tidak sama dengan apa kehendak kita. Karena kita kan ini enak mau gak
Gusti aku iki mbok yo nek rapi olehna bojo sing ayu. Sing wedok yang ngono olehna sing ganteng, sing sugih dan lain sebagainya. Masa lain dino kita dijodohno sing gak cocok ning atine awak dhewe, tapi kelakon wong tuane. Le, rapi le. Aku wis dijodohlane, wis dijodoh sendiri. Wis. Lah, si Le itu sudah punya pacar, cocok wis. Tapi di mata keluarga ditolak. Waduh. Mau tak tolak orang tua? Mau saya lakoni iku aku kadung cocok ambek pacarku? Terus yang mau saya nikah ini orangnya kok gak cocok ambek aku? Ini namanya si malakam. Mau ditolak itu orang tua, nggak ditolak, dilakoni itu nggak cocok dengan hatiku. Bista. Kita sebagai anak nggak ngerti apa sing dadi karepe wong tua. Pak, aku takut. Oh no, ada orang tua itu menyengsarakan anak? Nggak ada. Kalau nggak percaya, ibu habis nyusoni anake, obongen anake, ada? Nek pancen ada, iku berarti wong tua gendeng, gak waras. Gak ada, Bu. Orang tua itu tega dengan anak. Sama, Allah juga begitu. Sama. Walaupun kita itu dikasih perkara yang gak enak, itu bentuk kasih sayang Allah. Cuman berhubung kita tidak menyelami apa yang menjadi kehendak Allah, kita selalu protes. Bisnis enak-enak lancar, dijatuhno Allah dengan cara Allah sendiri, dibujuki kancane. Ya dah? Akhiri kolab, tanggungan bank banyak. Wis. Ini gak 1-2 loh ya. Sak pirang. Tapi coba kalau kita mau bertafakur, apa maksud dan tujuan Allah seperti ini? Ternyata kalau boleh saya urun jawaban, otomatis nyenengan iki nanti terima atau enggak bukan masalah saya. Apa? Allah sengaja menyelamatkan ruhaniamu dari kematian panjang disebabkan karena harta itu. Iya. Coba apa? Nek diringkes sama Gusti Allah, jenengan kemana hati Anda? Mesti kebanyakan iku larinya kita pada selain Allah, yaitu kemewahan dunia. Nggak tambah tawaduk hati kita pada Allah, justru hati kita tambah zalim pada Allah. Allah sudah mengatakan, alhaakumut takatsur, jikalau hatimu bertambah megah menghadapnya terhadap duniawiyah, yang duniawiyah jasadmu memang tambah tebal, itu menjadikan kau tambah lalai pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai akhir hayatmu. Nyuwun sewu, cara kula ndek bojo ayu kingis-kingis, tak endeng-endeng mboten. Nah, tak pamer-pamerke dan lain sebagainya. Makanya mengapa Kanjeng Nabi sebelum sedo iku terbesit dalam benaknya, ya Allah, kumpulkan saya pada orang-orang yang miskin. Ada di situ. Bukan miskin dohir maksudnya. Artinya gini, hatinya sudah miskin dunia. Tidak selamanya miskin dohirnya sak dunia ini, enggak, batinnya. Artinya sudah kotong. Dulu Pak, memang kita didoktrin ayat kursi itu untuk ngusir jin dan iblis setan. Tapi setahu saya tambah alim. Lah, terus bagaimana ketika kita khalwat, terus di situ kita dihadapkan Allah, dibuka alam kasaf. Solusinya bagaimana biar kami itu nggak muter-muter di situ, masuk di alam musyahadah?
memegang teguh tali Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah itu fungsinya bisa yakfur bitauhid, ninggalno wujud selain Allah, wa yu'min billah, dan bertemu wujud hanya pada Allah. Ternyata jawabannya proses sirul asrar. Niku fungsinya sirul asrar pertama kan ngeten Pak, meniadakan keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa, dan atau kita harus memandang di dalam makhluk apapun itu yang berperan adalah Allah. Lah ketika ketemu jin, ketemu iblis, kok jenengan mandang Allah, nama jin iblis lenyap, akhirnya tinggal nama Allah. Nah nama Allah inilah nanti jenengan akan diseret Allah di alam kefanaan, baru musyahadah. Niku carane praktis Pak. Terus pertanyaan ini, apakah ketika saat itu sirul asar tasih emut? Lah ngoten nggih. Tasih emut. Wis sing gawe sing bersihno ati sampean saka wujud sakliyane Allah asli bukan kita. Allah sendiri. Yang menjadikan jenengan emut memfusikan dzikir sirul asrar, ya toh? Atau tidak, siapa? Allah sendiri. Jadi di situ Pak, kata-kata emut itu bukan berarti maksudnya sampai eling pesanku bawa dzikir sirul. Enggak, dengan sendirinya nanti kalau fungsinya sirul asrar itu berlaku, maka jin dan iblis itu tiada. Yang nyata adalah wujud dohir dan wujud batin Allah. Pun tandane ya napa niku mengki? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati sampean wis gak ana barang wedi. Tatmainnul qulub, hati sampean hanya yang berlaku rasa nyaman, tentrem, damai. Saya qulu dan ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jenengan masuknya itu dalam keadaan aman, santau, begitu. Lah, makanya mengapa dalam ayat mengatakan bukrotau wa asila, melatih kita di luar khalwat khusus itu semata-mata untuk membiasakan diri hati konsisten duduk di tajalli, begitu. Oke, tasih wonten mungkin Ibu barangkali. Assalamualaikum Gus. Niki tentang yang baiat kemarin. Niku kan ada bilangannya. Kita kan sebagai pekerja niku kadang pas waktunya zikir niku waktu bekerja. Sedangkan pada jumlahnya niku mboten tentu. Kadang mboten napa? Nggih, mboten tentu. Mboten nyukupi waktune. Nggih. Kadang waktu dalu niku kadang ketileman. Terus ditutukaken pas waktu selanjutnya niku terus pundi? Ngoten nggih. Yang beat karomah maksudnya. Oh ngoten, Bon. Jikalau jenengan sudah riyadhah itu poso nika. Sudah selesai dengan hitungan ganjil. Maka selanjutnya untuk mengasah, sampean dulu sudah diberikan keringanan dari 183 menjadi 99. Kok sih ra cukup waktu nih? Karena memang tekanan waktu kerja. Ngeten. Kalau jenengan sudah riyadhah, tinggal birriyadhati, tinggal wal azkar, al azkari mirit. Sama wirid pinten terserah, sing penting ganjil. Wis ngoten mawon. Kadang kan waktu nyambut damel iku mboten emut jumlahe ngoten lho Gus, sak melampahi
ngoten. Terus Oh ngoten ta, wis sak kersa. Gusti Allah lewat keterangan dik wingi meringankan segala hal apapun terhadap diri manusia karena Allah tahu, alima, ngerti sapa Gusti Allah kelemahan dari semua hambanya. Pun penak ya? Pol penaki. Nggih pun Pak. Bu ngoten. Mboten napa-napa, sing penting sudah riyadhah mekaten. Lagi? Sampun cekap? Nggih. Pun Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup suratul Fatihah. Mugia semua ilmu apa yang Allah berikan estu-estu bagi kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita, menjadikan anak keturunan yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.